wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahtadina lawla an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Al-Bab Amarullah. Saya kelas RA1 dengan NIM 6101230057. Saya dari program studi manajemen dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sekarang berkuliah di kampus Universitas Primagraha. Baik, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah komunikasi bisnis, dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari presentasi teman-teman saya di ruang kelas sebelum-sebelumnya. Baik, langsung saja ke poin penjelasannya. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Nah, penjelasan dari dasar-dasar komunikasi bisnis itu terdefinisi dengan komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan juga pemikiran antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal yang mencakup komunikasi verbal, tertulis, dan nonverbal. Nah, fungsi utama dari komunikasi bisnis itu ada 3 poin, 3 macam. Yang pertama itu informatif, dengan artian menyediakan informasi penting terkait operasi perusahaan. Yang kedua yaitu persuasif, yaitu dengan artian mengarahkan atau mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan. Dan poin yang ketiga adalah emotif, yaitu memfasilitasi hubungan emosional antar individu. Nah, di sini ada hambatan umum yang biasa terjadi dalam komunikasi bisnis, gitu, yaitu adalah pesan yang tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu gangguan fisik dan perbedaan budaya sering menjadi penyebab miskomunikasi. Nah, solusinya adalah memastikan pesan tersampaikan dengan cara yang sederhana dan relevan dan mampu dipahami antar lawan bicaranya atau antar lawan komunikasinya. Itu untuk materi pertama. Oke, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu berjudul manfaat komunikasi bisnis. Nah, dari penjelasan manfaat komunikasi bisnis itu tujuannya adalah komunikasi bisnis digunakan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi keputusan, dan memberikan pendidikan terkait perilaku profesional. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari komunikasi bisnis. Nah, ada 3. Yang pertama adalah efisiensi komunikasi yang baik. Dalam artian efisiensi adalah komunikasi yang baik, mempercepat pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah kolaborasi, dengan artian mempererat hubungan antara karyawan, manajemen, dan pihak eksternal. Yang ketiga adalah motivasi, karyawan lebih semangat saat merasa didengar. Nah, jadi penjelasan tersebut dan tersimpulkan juga ada hambatan yang memang mempengaruhi dari manfaat dalam komunikasi bisnis ini, yaitu adalah kurangnya keterampilan dalam mendengarkan dan situasi lingkungan ruang kerja yang tidak kondusif dapat menghambat proses komunikasi. Solusinya adalah menciptakan lingkungan terbuka untuk komunikasi. Itu untuk materi kedua. Oke, selanjutnya kita ke materi ketiga, berjudul yaitu tentang komunikasi efektif dalam organisasi. Nah, penjelasan dari komunikasi efektif dalam berorganisasi adalah pentingnya komunikasi, garis
besarnya ya. Nah, komunikasi yang efektif membangun kepercayaan antar anggota tim, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Nah, dari hal itu tercetuslah teori perihal komunikasi. Nah, ada dua perihal teori komunikasi. Yang pertama adalah teori transaksional, yang berarti komunikasi adalah proses dua arah yang dinamis. Yang kedua adalah teori interpersonal, yang berarti menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam kinerja tim. Nah, ada dua teori perihal pentingnya komunikasi. Yang pertama tadi komunikasi transaksional, yang kedua yaitu teori interpersonal. Nah, tercetus juga perihal strategi untuk pengelolaannya, yaitu pelatihan komunikasi dan penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas komunikasi berupa dengan media-media yang sudah ada pada saat ini. Itu untuk materi ketiga. Dan kita lanjut ke materi keempat, yaitu berjudul jenis dan teknik komunikasi bisnis. Nah, penjelasannya adalah untuk jenis dan teknik komunikasi bisnis itu ada dua macam. Yang pertama adalah berdasarkan penyampaian, yang kedua berdasarkan maksud. Apa sih yang dikatakan berdasarkan penyampaian dan berdasarkan maksud? Nah, terbagi juga untuk penjelasan berdasarkan penyampaian, yaitu ada verbal dan juga nonverbal. Berdasarkan penyampaian verbal, yaitu berarti melalui ucapan dan juga tulisan. Jika nonverbal itu melibatkan bahasa tubuh, yaitu bahasa gerakan segala macam. Nah, jenis yang kedua adalah berdasarkan maksud. Nah, berdasarkan maksud ini terbagi juga menjadi beberapa poin. Yang pertama itu informatif, yaitu memberikan fakta. Yang kedua adalah persuasif, yaitu mempengaruhi audiens. Yang ketiga yaitu instruktif, berarti memberikan perintah. Dan juga yang keempat yaitu ekspresif, menyampaikan emosi kita untuk komunikasi. Nah, di sini juga terdapat teknik efektif dalam teknik komunikasi bisnis ini ya, yaitu gunakan pesan yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami, serta pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens. Itu sangat penting ya teman-teman. Nah, itu untuk materi keempat. Oke, dan selanjutnya adalah materi kelima. Perihal tentang judul peran komunikasi dalam perusahaan. Nah, materi kelima ini adalah materi terakhir dalam pembelajaran di ruang kelas kita, ya, yaitu perihal peran komunikasi dalam perusahaan. Nah, penjelasannya adalah pentingnya komunikasi, ya. Komunikasi memfasilitasi hubungan baik antar karyawan dan manajer, meningkatkan efisiensi kerja, dan membangun kepercayaan dengan pihak eksternal seperti klien. Nah, di sini juga ada proses dalam komunikasi. Dalam perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan masalah, meningkatkan koordinasi, dan juga mempererat hubungan antar individu. Nah, di sini dijelaskan juga perihal kelebihan tentang komunikasi. Nah, komunikasi yang baik membantu inovasi dan menciptakan budaya kerja yang positif. Namun, kekurangan seperti konflik dapat diminimalkan ataupun diminimalisirkan dengan komunikasi yang terstruktur. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, komunikasi yang efektif menciptakan keselarasan antara pengirim dan penerima pesan,
yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Itu tujuan penting dari komunikasi dalam berorganisasi antar individual dan juga untuk perusahaan. Baik, cukup sekian saja. Saya Muhammad Ulal Amarullah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Video ini cocok buat kalian yang mau tahu tips komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan maupun penerima pesan. Prinsipnya adalah menghormati, empati, dapat didengar, jelas, dan rendah hati. Lalu, bagaimana sih tips komunikasi yang efektif? Yuk simak video ini sampai habis untuk lebih tahu tips dan ilustrasinya. Yang pertama adalah mendengarkan lawan bicara. Yang kedua, saling mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Yang keempat, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kelima, membangun kepercayaan. Serta yang keenam, meningkatkan kekompakan. Nah, sudah tahu kan tips komunikasi yang efektif? Dan ini dia ilustrasi komunikasi non-efektif yang harus teman-teman hindari.